Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah salat Isya diteruskan salat tarawih pada hari ini. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah salat tarawih yang ke-10, kemudian puasanya yang ke-9 insyaallah, kalau salah ya. Pada hari ini tanggal 31 Maret 2023. Maka kita ucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin telah diberi kesehatan, kesempatan bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, terutama melaksanakan puasa hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa menjadikan diri kita lebih dewasa, lebih bisa mensyukuri nikmat Allah, terutama kita bisa makan, terutama tadi buka puasa bersama keluarga. Dua kalinya shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya akan sampaikan beramalah yang ikhlas. Di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisun wabtughiya bihi wajah, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal melainkan amal itu dilakukan dengan ikhlas dan hanya mencari keridhoannya. Jadi kita melaksanakan puasa, melaksanakan sholat Isya, diteruskan sholat tarawih. Kita kalau sudah berkeluarga itu mendidik anaknya, kalau yang masih sekolah bersekolah, itu amal ibadah yang telah kita laksanakan sehari-hari, dan itu harus diikhlaskan, harus ikhlas. Kita harus beramal itu ikhlas. Ada dua amal itu, amal yang mahdoh dan ghairul mahdoh. Amal khusus ya seperti ini, sholat lima waktu. Ya, sholat itu khusus, ada ketentuannya, ada rukun imannya, ada rukun syarat rukun dalam sholat itu. Imannya itu harus jadi standar. Kehidupan kita tanpa iman, tanpa yakin bahwa kita itu ada Allah, maka keikhlasan mungkin belum ada dalam hati kita, masih pengen diwah dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada iman itu, maka semuanya untuk Allah ya. Itu perlu kita tanamkan sedini mungkin. Kalau ghairul mahdoh ya umum, membantu orang, tersenyum dan sebagainya. Jadi amal yang kita laksanakan pada bulan puasa ini kita harus ikhlas. Jangan sampai ada gundel, aduh, wah, tidak boleh. Itu sia-sia, kasihan diri kita sendiri. Maka sering saya sebagai guru itu menyampaikan pada murid saya, kasihanilah diri kamu sendiri. Jangan dolim kepada diri sendiri. Jangan membuat diri kita itu
sakit, rusak, bisa mati. Maka makanlah makanan yang bisa membuat badan kita itu menjadi baik. Kemudian ada kesempatan sebelum buka itu kan sholat tahajud atau zikir atau tadarus dan sebagainya. Itu menjadikan diri kita itu kuat mentalnya, spiritualnya kuat. Makanya seorang yang jangan dikira presiden, kemudian bupati, gubernur itu tidak punya spiritual yang kuat. Mesti punya, andalannya punya, kesaktiannya punya. Ya, kesaktiannya ya dirinya itu digembleng pada malam hari atau juga minta atau nasihat-nasihat kepada guru-guru spiritualnya. Seperti Bapak Presiden Soeharto itu juga ada guru spiritual. Dia menggembleng dirinya, makanya kuat. Ya apa-apa kuat. Seperti Jokowi juga kuat mentalnya. Makanya seperti itu. Jadi kalau ingin jadi seorang yang kuat mentalnya, walaupun tidak jadi pemimpin keluarga, apapun masalahnya, maka kita harus punya keikhlasan. Keikhlasan itu enak tanpa pamrih, nggak mikir reno-reno. Kemudian yang selanjutnya kiatnya menjadi ikhlas itu yang pertama banyak berdoa. Jadi kita itu berdoa kepada Allah di dalam hadis riwayat Tirmidzi itu yang artinya wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi kita ini tulus ikhlas di dalam agama Allah harus mempunyai keinginan yang kuat bahwa diri kita itu pengen beramal yang ikhlas, itu berdoa. Ya. Karena apa? Setiap kali kita beramal pasti ada hati-hati yang tidak ikhlas. Maka kita berdoa kepada Allah agar hati kita itu tetap lurus, ikhlas gitu ya. Kemudian yang kedua, sembunyikan amal kebaikan itu. Jadi kalau beramal itu kalau bisa ya disembunyikan. Ada kekuatan. Jadi kita itu beramal itu yang terbuka dan tersembunyi. Harus punya itu, kekuatan itu. Nanti kalau masuk surga itu, nanti yang dinilai itu apakah yang tersembunyi? Rata-rata yang tersembunyi itu. Kalau tersembunyi itu ikhlas itu. Nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu biasanya wah itu nggak ikhlas. Makanya kita itu harus menyembunyikan sebaik mungkin apa yang kita laksanakan. Terutama umpama sudah bersuami istri itu menyembunyikan sesuatu aibnya kepada pihak yang lain. Jangan ngomongi sing gak terhadap keluarga. Itu juga tidak baik juga. Karena sebagai orang yang punya pikiran, kalau pengen amalnya itu diterima, maka kalau beramal sebaiknya ya disembunyikan. Kemudian yang ketiga, menghindari ketenaran dan kepopularitas. Jadi ojo pengen diwah, terkenal, amalku akeh, enggak usah. Itu timbang lu gak ikhlas malah amale banyak ya, karena tujuannya itu pengen terkenal ya wis pahalane balasane terkenal kuwi. Kalau Gusti Allah enggak diparingi kayak pahala kan apa? Pengen terkenal ya wis terkenal ya wis to. Enggak usah reno-reno. Wis terkenal kok. Ya Allah kok amal saya enggak ada nilainya. Loh kamu kan wis balasanmu ya terkenal kuwi. Gimana nih kan Gusti Allah bisa. Makanya kita itu harus punya keikhlasan agar amal kita itu diterima, dibalas. Kan pengen tuh ngomong kerja ngene Gusti Allah. Saya jenengan itu kalau kerja nang perusahaan kan pengen bayaran akeh. Gitu. Enak sing kerja gak bayaran. Makanya kalau pengen bayaran karo Gusti Allah pahala surga sing apik apa-apa enak. Ya ikhlas kuwi ben diterima.
gak ikhlas dadi bojone gak ikhlas. Piye kowe gak entuk aku. Wah wis kowe piye iki? Omong gak waduh. Nah ini mulai kelasnya hilang gitu. Jenengan kalau mendidik istrinya atau bersatu berumah tangga terus amalnya jenengan memberi nafkah dan sebagainya nggak enak artinya apa-apa kan di hadapan Allah kan rugi. Jangan wah ngono, jangan kamu gak entuk aku, wah nggak boleh. Wajahmu nggak boleh lagi. Ya wis kuwi diterima ae wong wajahe ganteng, ayu, bojone ayu, ganteng ya wis omong biasa dan sebagainya diterima ae pancen kuwi rezekine. Jodoh itu rezeki lho ya. Dan dikira. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, jangan terpengaruh kepada komentar orang. Jadi kalau beramal itu kalau kita beramal janganlah kita punya hal-hal mau dikomentari terus kita pegel terus anu enggak boleh. Wis ben ngomong-ngomonganmu sing penting amalku ikhlas yo wis. Harus punya prinsip begitu. Jangan sampai hanya komentar kecil saja terus kita enggak ikhlas. Kemudian yang terakhir Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, bergaul dengan orang yang soleh, terutama orang-orang yang beramal dengan tulus ikhlas. Kita harus bergaul, harus mempunyai kelompok teman-teman yang banyak beramal, yang baik. Ya kuwi kancamu kuwi cermin kita. Kancane padha gak salat, melok gak salat. Kancane salat ya melok salat insyaallah. Begitu beramal itu. Kalau kancane males-males cangkruan wis terpengaruh. Wis kuwi. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan semuanya ini pilih teman ya semua ditemani tapi punya prinsip gitu. Saya itu ada kuliah itu pas reuni semuanya pakai itu, sloki-sloki itu. Saya enggak. Alhamdulillah saya punya prinsip saya. Enggak. Terus tak omongi kancaku langsung lek-lekan. Kowe iki ngono iki jebol anu piye? Susmu. Sampai jantungmu lara. Lho tenan to. Blukek-blukek to. Tak ngono nek. Saiki insyaallah ya wonge gak mabuk. Ya, betul. Jadi saya itu apa namanya? Gak ngerti. Punya prinsip baik ya wis lakukan. Sebenarnya saya kan di kuliahan ikut bela diri. Gak wedi. Untuk tahu dia gak wedi. Pokoknya bener, salah gak bisa. Jadi hidup itu harus punya prinsip dan pengennya apa tuh awake dhewe. Dunya iku api, kerja. Akhirat api, beramal dengan ikhlas gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang terpenting mulai sekarang kita harus menyadari bahwa amal yang kita laksanakan hari ini dari kita balik sampai sekarang kita mengatakan pada diri kita, hati kita ikhlas untuk bojo ngono ikhlas, dikei rezeki bojone ikhlas. Sing gremeng ae. Ini kayak ikhlas. Kayak anak ngono ya ikhlas. Kerja ngene ya ikhlas. Kalau pengen kerja luwih apik golek kerjaan sing apik. Yang perusahaan kono gawe usaha. Ya, terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Udah 15 menitan. Terima kasih ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.